Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan MRT fase 3 dari Balaraja sampai ke Cikarang dengan panjang 81,4 km akan segera dilakukan peletakan batu pertama ataupun groundbreaking. Lalu yang penting lagi adalah penyiapan dana ataupun pendanaan dari pekerjaan MRT 84,1 km ini. Jumlah dana yang diperlukan adalah 160 triliun dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang dipergunakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu 114 triliun. Di awal dari perencanaan MRT fase 3, pendanaan sempat mendapat minat dari negara Inggris untuk menanamkan modal ya dalam hal membangun MRT fase 3. Kemudian ada negara Korea Selatan untuk membangun MRT fase 4. Pembangunan dari MRT fase 3 ini sebenarnya sudah tidak masuk dalam proyek strategis nasional, berarti memang pendanaan harus dilakukan oleh Pemprov DKI bersama para investor. Pada tahun 2022, Pak Gubernur Anies Baswedan pada waktu itu bersama MRT Jakarta berkunjung ke Inggris ya agar lebih dalam lagi kerjasamanya, dan Inggris menyatakan akan berinvestasi kurang lebih 19 triliun ya dalam pembangunan fase 3 ini. Dan kelanjutan dari pembangunan MRT fase 3 ya, itu sudah diminta oleh Pak Presiden Jokowi kepada Pak Anies Baswedan di tahun 2019. Selain Inggris, tentunya Jepang juga tetap berminat ya untuk melanjutkan kerjasama pendanaan karena sebelumnya sudah melakukannya di fase 1 dan juga di fase 2. Bahkan MRT Jakarta juga sempat melakukan penandatanganan MOU bersama Crossrail dari Inggris. Yang paling baru yang kita bisa lihat di media di sini adalah Jepang ya bersiap mendanai dari MRT fase 3 untuk jalur Medan Satria sampai ke Tomang. Nah, ini panjangnya adalah 24 km. Kemudian dana total yang akan disiapkan oleh Jepang, dalam hal ini JICA, Japan International Corporation Agency, adalah 25 triliun. Dalam hal ini JICA juga bersama dengan ASEAN Development Bank. Ini adalah bank pembangunan Asia di mana di dalamnya terdapat banyak negara juga ya, termasuk ada Cina, ada Amerika, serta ada Jepang sendiri. Secara keseluruhan pengerjaan dari MRT fase 3 ini dibagi ke dalam dua fase dan setiap fasenya masih dibagi lagi ke dalam dua tahap ya. Fase 1 tahap pertama yaitu Tomang ke Medan Satria itu yang tadi dibutuhkan dana 25 triliun. Kemudian fase 1 tahap kedua dari Tomang ke Kembangan ini masih akan mengharapkan dana berikutnya dari JICA. Lalu ada fase 2 sisi timur dari Medan Satria sampai ke Cikarang, panjangnya adalah 25 km, dan fase 2 sisi barat dari Kembangan sampai ke Balaraja, panjangnya adalah 30 km. Dan total dana ya seperti tadi di awal adalah 160 triliun untuk dapat merampungkan pekerjaan pembangunan dari Balaraja sampai ke Cikarang. Nah, mengapa pilihannya Tomang ke Medan Satria? Nampaknya ini adalah rute yang paling padat ya dari mobilitas masyarakat barat ke timur. Nantinya kita akan lihat jalur-jalurnya di peta yang sudah kita siapkan. Rencana penandatanganan pinjaman ya, kepada JICA untuk proyek MRT fase 3 jalur Medan Satria Tomang ini dilakukan di bulan April. Untuk jalur keseluruhan MRT Jakarta fase 3 ada yang dibuat elevated melayang dan ada yang dibuat underground. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saat ini masyarakat ya dari Kota Bekasi dari arah Tangerang itu sangat mengandalkan KRL untuk dapat mobilitas, dan seperti yang kita ketahui kapasitas dari KRL sendiri juga terkadang
kurang memadai sehingga sangat padat. Pemerintah juga membangun alternatif moda transportasi lainnya seperti LRT Jakarta dan juga LRT Jabodebek agar dapat mengurai dari kepadatan para penumpang yang menggunakan KRL. Baik, kita akan langsung ke peta yang ada di sini untuk membahas lebih detail. Nah, sudah dibagi ke dalam fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu akan dibagi lagi dalam dua tahap ya, stage 1 dan stage 2. Nah, stage 1 itu tadi dari arah Tomang sampai ke arah di sini ujung Menteng ya, harusnya Medan Satria. Kemudian stage 2-nya dari arah Tomang ke arah Kembangan dan ini pure pinggir-pinggir kota Jakarta ya. Sedangkan fase 2 ada bagian timur dan ada fase 2 bagian barat. Bagian timur dari arah Medan Satria sampai ke arah Cikarang. Lalu yang bagian barat ya itu dari arah Kembangan sampai ke arah Balaraja. Kemudian ada depo-depo MRT yang juga disiapkan lokasinya. Tentunya dibutuhkan ya bagi kereta-kereta yang akan melakukan maintenance, pemeliharaan berat, pemeliharaan ringan, atau juga untuk kebersihan dari kereta itu sendiri. Nah, terdapat 3 depo kalau kita perhatikan di sini. Ada yang berlokasi di Balaraja dan ada yang di Cibitung, Cikarang. Kemudian ada satu lagi yang kita lihat ini ke arah Marunda ya, dari area ujung Menteng. Lalu stasiun-stasiun MRT Jakarta mulai dari Balaraja sampai ke arah Cikarang, kita akan langsung lihat di peta ini. Nah, untuk dari Balaraja sampai ke arah Tomang, ya nanti kita akan lanjutkan posisinya, lokasi-lokasi stasiunnya di video berikutnya karena mungkin waktunya agak lebih panjang ya. Di sini dari arah Balaraja jalurnya akan menyatu dengan tol Jakarta Merak, melewati simpang susun dari tol Jor 2 dan simpang susun tol Jor 1. Untuk jalur kereta sendiri di daerah Tangerang itu ada di Kalideres ya, mungkin lebih ke arah utara. Sedangkan untuk jalur kereta KRL ya di Tangerang Selatannya itu lebih ke arah Serpong. Jadi ini akan menjadi moda transportasi di bagian tengahnya ke arah Tangerang itu sendiri. Ini simpang susun Jor 1, di sana akan ketemu Kembangan ya di sekitar sini. Jadi sementara ini adalah Kembangan sampai ke arah Tomang itu akan jadi nanti fase 1 tahap 2. Namun akan diselesaikan terlebih dahulu yang awal adalah dari Tomang ke arah Medan Satria. Nah, di sini kita bisa melihat jalurnya tadi dari tol Jakarta Merak, berbelok ke kiri ke depan Mall Taman Anggrek, di situ ketemu dengan stasiun Tomang, melewati Jalan Es Parman sampai ke Simpang Grogol yang menuju ke arah timur Jalan Kiai Tapa. Di sana akan ada stasiun Grogol dan stasiun MRT Roxy ya, menyeberangi Kanal Banjir Timur. Nah, persimpangannya di sini mungkin tidak akan sesiku-siku ini ya, karena kalau lengkung-lengkung dari layang itu dibuat lebih mudah, lebih mulus untuk dilewati. Kemudian masuk ke Jalan Cideng ya, Cideng Barat ataupun Cideng Timur. Di sana ada stasiun Petojo, sampailah ke Jalan Jati Baru ya. Di sini ada stasiun MRT Cideng di Jalan Jati Baru tersebut. Menyusuri ke arah Kebon Sirih nanti akan bertemu dengan stasiun Tamrin. Nah, stasiun ini juga dipergunakan oleh stasiun untuk jalur North South ataupun Utara Selatan ya, yang sedang dibangun yaitu fase 2A dari arah Bundaran HI sampai ke Harmoni CP201 yang sudah ada video kita sebelumnya. Di Kebon Sirih ada satu stasiun MRT, kemudian lurus lagi ke arah Kuitang melewati Tugu Tani ada satu stasiun Kuitang. Menyeberang dari Atrium Senen ya ada satu stasiun yaitu stasiun MRT Senen. Posisinya bukan berada di sekitar Atrium tapi lebih dekat ke arah stasiun KRL ataupun KAI Senen. Mudah-mudahan ada integrasi dengan si stasiun KAI Senen. Jadi ada pertukaran moda transportasi di sana, termasuk tadi di Cideng ya, mungkin akan ada dibuat
Skybridge, apakah kejauhan atau bagaimana kita belum tahu. Lalu menyusuri jalan Suprapto, tadi ada stasiun MRT Galur ya. Di tengah jalan Suprapto ada Cempaka Baru. Di sini adalah area Cempaka Putih. Kemudian di ujung ada Sumur Batu. Nah, dari Tomang Grogol sampai ke Sumur Batu itu adalah underground. Kemudian dari Sumur Batu nanti ke arah timur ya sampai ke arah Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur yang melewati Jalan Perintis Kemerdekaan akan elevated kembali menuju ke arah Bekasi. Di sini stasiun MRT Kelapa Gading Timur atau Pakualaman Timur ya namanya akan berada di dekat dengan stasiun LRT Jakarta Pulau Mas. Mudah-mudahan ada integrasi di sana sehingga menjadi kawasan TOD dan memudahkan para pengguna untuk bertukar moda transportasi. Lalu menjelang ke arah ini Terminal Pulau Gadung yang lama, di situ terdapat sebuah stasiun namanya Stasiun Perintis. Ini posisinya mungkin kita baru perkirakan sesuai dengan peta yang ada. Di sekitar PTC Pulau Gadung Trade Center ada stasiun MRT Pulau Gadung. Nah, menariknya kalau ini elevated maka akan bertemu juga dengan elevated tol Sunter Pulau Gebang ya menyusuri jalan yang ada ke arah Cakung, Jalan Bekasi Raya. Menjelang ke pintu tol Cakung ya, Jor di sini ada stasiun Penggilingan, stasiun MRT Penggilingan. Lalu setelahnya itu ada stasiun MRT Cakung Barat. Walaupun belum sampai crossing dengan jalan tol Jor 1. Masih diteruskan ke arah Bekasi ya. Sebentar, kita akan lihat dulu apakah stasiun MRT ini berada dekat dengan Terminal Pulau Gebang karena ini juga penting ya. Untuk keluar kota ternyata jauh ya. Terminal Pulau Gebang itu lebih dekat dengan stasiun KRL Cakung. Ya mudah-mudahan ada integrasi seperti itu. Lalu ke arah timur lagi ada stasiun MRT Pulau Gebang ya kalau tidak salah ini di sekitar Lulu Market ya di seberangnya agak ke arah timur dan ada stasiun MRT Ujung Menteng. Nah, ini yang hampir ke perbatasan dengan Bekasi. Pada saat masuk ke Bekasi ya nanti kan ada Harapan Indah ya yang ada bundarannya, maka kalau lurus ke arah Kranji jalurnya tidak lewat sana tapi dibelokkan ke Jalan Kali Abang. Dan pada saat baru pertama belok ada langsung stasiun MRT Medan Satria. Nah itulah tadi ya stasiunnya dari Medan Satria sampai ke Tomang yang akan dikerjakan awal dan groundbreakingnya dilakukan di bulan Agustus. Nanti kita belum tahu lokasi groundbreakingnya di mana, apakah di sekitar Tamrin. Ke arah Bekasi ini adalah stasiun-stasiunnya Medan Satria, Kali Abang, ya, kemudian Harapan Baru, Karang Satria, Sumber Jaya, Wanajaya, Cibitung, dan sampai ke Cikarang. Nanti kita akan lihat ya, satu persatu ke depan posisi-posisi dari stasiun ini dan jalur kita sesuaikan dengan peta yang ada. Menyusuri Jalan Kali Abang ya di sini banyak kawasan-kawasan pergudangan nampaknya dan industri. Nah, kalau diteruskan ya, kalau tidak lewat Kali Abang, jalur MRT Jakartanya itu akan menuju ke arah Kranji. Di Kranji sendiri sebenarnya sudah ada stasiun KRL di sana yaitu stasiun Kranji dan berdampingan dengan jalur KAI KRL ya. Dalam hal ini juga ada kereta jarak jauh antar kota lewat sana. Jadi mungkin kurang efektif karena ini memang ditujukan untuk menjangkau kawasan utara Bekasi. Kemudian dilanjutkan Kali Abang ya di bagian tengah di sini ada stasiun MRT Kali Abang. Kita lanjutkan terus menyusuri jalan Kali Abang Tengah ini ke arah timur. Nanti akan ada satu stasiun yaitu MRT Harapan Baru ya. Stasiun itu berada di depan akses pintu masuk Golden City. Nah, sebenarnya sudah ada tanda ataupun semacam bukan patok ya dalam hal ini tapi ada kotak ya, kotak beton seperti catur hitam dan putih di situ dan berlogo JMRT.
Ya, sekali lagi ini masih perkiraan jalur yang kita sesuaikan dengan peta yang ada ya. Kemudian di sini diteruskan jalurnya ke Wisma Asri menyeberang dari Kali Bekasi dan ada ketemu dengan kotak penanda kotak seperti ini yang tadi kotak beton. Lokasinya berada di sekitar Jalan Raya Bumi Anggrek. Kurang lebih seperti ini, berada di tengah ya kalau kita lihat. Dan ini akan menjadi stasiun MRT Karangsatria. Dilanjutkan jalurnya, kalau kita lihat ini nampaknya menggunakan jalur-jalur yang tidak ada komplek perumahan ya, meskipun ada yang crossing komplek perumahan. Namun pastinya nanti kita akan lihat lagi ke depan di mana sebenarnya ini kurang lebih mengikuti jalur yang ada dari peta perencanaan. Ke arah timur nanti akan ketemu lagi patok ya. Ini bukan patok, mungkin lebih tepatnya seperti tadi beton yang berbentuk kotak di sini di Jalan Jaya. Nah, modelnya Jalan Jaya ya, lebih tepatnya modelnya sama dengan yang tadi. Kita akan pakai Google Street karena kita belum sampai di sana. Ini berada di perempatan rumah warga, komplek rumah warga di sini, kemudian berada di pojokan. Ini jalur ya, bukan stasiun, karena stasiun berikutnya ada di kawasan setelah ini. Kita teruskan ke arah timur, di sini akan ketemu dengan sebuah titik, yaitu stasiun MRT Sumberjaya. Lokasinya di sekitar Masjid Wabil Walidaini Ihsana. Ini berbuat baik kepada orang tua artinya. Berada di komplek Gria Asri 2, Tambun Selatan, dan di jalan depan masjid tersebut ada tanda seperti ini. Itu stasiun untuk MRT Sumberjaya ya. Kemudian ada lagi penanda itu di Permata Regensi ya, yang titik kuning tersebut. Nih, coba kita lihat. Nah, ini berada di tengah jalan, modelnya sama dengan penanda sebelumnya, ya, berbentuk beton kotak, ya, sisinya berwarna biru, kemudian atasnya hitam dan putih. Kita terus ke arah timur, di sini crossing dengan tol Jor 2 Cibitung Cilincing. Ada satu stasiun Wanajaya ya, namun posisi kita belum temukan di Google itu titik-titiknya juga atau penanda. Akan ada satu stasiun lagi menjelang Cikarang, yaitu stasiun Cibitung. Ini kalau kita lihat di peta yang ada di sudut dan juga peta yang ada di sini, posisinya ada di sekitar Medland Cibitung ya. Atau mungkin dekat juga dengan stasiun KRL Telaga Murni. Nah, nanti akan sedikit ke arah selatan bergabung dengan pinggir dari jalur kereta KRL dan KAJJ ke arah Cikarang. Di Cikarangnya sendiri kita belum lihat ada tanda-tanda tadi ya buat stasiun. Baik, kita akan gunakan satu peta lagi untuk melengkapi informasi dan menambah wawasan. Ini adalah peta dari jalur KRL, dan KRL saat ini mengakomodasi mobilitas masyarakat yang sangat banyak dari arah selatan, timur ya, dan juga barat Jakarta. Jadi dibutuhkan tambahan moda transportasi lainnya. Dan yang baru yang warna oranye ini adalah jalur LRT Jabodebek yang mengakomodasi masyarakat dari arah Cibubur dan Bekasi. Tentunya jalurnya perlu dibuat lebih banyak lagi agar dapat membantu tadi load ataupun beban KRL. Dari itu maka dikerjakanlah MRT ya. MRT fase 1 ini sudah juga ada, namun masih dilanjutkan ke arah kota jalurnya melalui MRT fase 2A dan ke Ancol fase 2B. Nah, ini adalah MRT fase 3 yang warna oranye ya. Dan memang tidak lurus ya pada saat di Tomang, dibelokkan ke arah Es Parman, ke arah Grogol, kemudian masuk Kiai Tapa, lalu kembali ke Cideng, dan dari Cideng masuk ke arah Kebon Siri. Ini modelnya seperti ini. Di sini ada dua stasiun tadi, yaitu Roxy dan stasiun Grogol. Kemudian dia akan berbelok ke arah Tomang dan diteruskan ke Arjuna Selatan, ke arah Kembangan. Selanjutnya yang Kembangan ke arah Balaraja, di sini belum begitu mungkin
akan diselesaikan di tahap-tahap berikutnya karena tadi masuk di fase 2 sisi barat ya. Ditambah juga yang ke Bekasi yaitu fase 2 sisi timur. Balaraja sendiri berada di jauh di barat dan masuk ke Banten. Nah, ini jalur KRL-nya ada di bagian utara, kemudian KRL lagi ada di bagian selatan ya. Jadi Tangerang dan Banten akan punya 3 jalur lah, KRL sisi utara, ada MRT dan juga KRL sisi selatan yang ada di Serpong. Ke arah Bekasi nanti juga akan ada 3 jalur. Yang pertama yang KRL, kemudian sudah ada LRT Jabodebek sampai di Jatimulya, kemudian lagi yang kita harapkan adalah MRT fase 3 yang terbagi lagi ke dalam 2 fase, fase 1 dan fase 2. Nah, yang ke arah Cikarang ini masuk di fase 2-nya. Tahap yang berikutnya untuk sisi timur. Untuk lebih jelasnya kita akan menyusuri jalurnya dari arah Jalan Jati Baru Raya ya. Jati Baru ini sebenarnya tersambung dengan Cideng Barat ataupun Cideng Timur. Di sini ada satu stasiun yaitu stasiun Cideng. Sebenarnya kalau mau disambungkan dengan stasiun KAI KRL Tanah Abang mungkin agak jauh ya. Stasiun berikutnya dari stasiun Cideng ini adalah stasiun MRT Tamrin dan akan menyusuri Jalan Kebon Sirih yang ada di depan sana. Stasiun Tamrin sendiri adalah stasiun yang menjadi titik pertemuan antara jalur utara selatan dan juga barat timur. Nah, di depan kita ini adalah stasiun Tamrin di bawahnya. Jadi para penumpang yang datang dari arah barat ya, ingin menuju ke arah kota nantinya dapat turun di sini lalu bertukar platform karena moda transportasinya sama yaitu MRT Jakarta. Naik ke lantai atas nanti akan menggunakan kereta yang ke arah utara, atau yang ingin ke Blok M akan menggunakan kereta yang ke arah selatan ataupun southbound. Menjelang ke arah Tugu Tani akan ada satu stasiun yaitu stasiun MRT Kebon Sirih. Di sini secara posisi agak jauh dengan stasiun Gambir ya. Walaupun begitu kalau berjalan kaki mungkin masih memadai lah, waktu 5-10 menit sudah sampai di Gambir sehingga bisa naik kereta di sana untuk menuju ke arah kota ataupun ke arah Manggarai. Menyusuri jalan Kuitang ya, tadi kita dari jalan arah Tugu Tani kita akan menuju ke arah Senen. Nah, di sana nanti juga akan ada satu stasiun, namun stasiunnya sendiri seperti di peta tadi berada lebih dekat ke stasiun Senen dibandingkan dengan atrium Senen, yang mungkin nanti ke depannya kita harapkan dapat terintegrasi antara stasiun MRT Senen dengan stasiun KRL Senen. Ini titik pertemuan lalu lintas dari arah Keramat Raya, Salemba ya, Melayu yang di kanan, ke kiri ke arah Gunung Sahari. Setelah kita menyeberang, stasiunnya akan berada di depan sana ya, karena akan berdekatan dengan stasiun KAI Senen. Yang kita perhatikan yang baru di sini adalah gedung Pasar Senen yang tadinya gedungnya mungkin gedung lama, kemudian dibuat gedung barunya seperti ini. Ini underpass sangat membantu lalu lintas ya, dan juga sangat aman bagi kendaraan yang lewat. Tadinya kendaraan-kendaraan itu akan bertemu dengan rel kereta dan antri, dan itu merupakan titik pertemuan subbidang yang juga berbahaya karena di Senen selain kereta KRL juga ada kereta jarak jauh ya yang dipergunakan oleh masyarakat penumpang untuk menuju ke kota-kota yang ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan mungkin lokasi lainnya Jogja seperti itu. Kedepannya tentu kereta jarak jauh pun akan dipindah ke stasiun sentral Manggarai yang rencananya akan beroperasi di tahun 2025 yaitu tahun depan. Kalau kita lihat Manggarai sendiri sedang berbenah ya, di sisi atasnya itu sedang ada pembangunan dari jalur-jalur untuk kereta jarak jauhnya. Baik, di Galur itu juga akan ada satu stasiun, jadi nantinya para pengguna bisa turun
di sekitar area di Galur, kemudian akan bisa menuju ke Kemayoran ataupun ke Tanah Tinggi ataupun juga ke lokasi lain yang ada di sini. Di Jalan Suprapto ini akan ada jadinya akan ada berapa ya? Dua stasiun ya, karena tadi berada di sekitar Senen. Yang dua itu adalah Galur, kemudian di bagian tengah ada Cempaka Baru. Apakah akan terintegrasi dengan halte-halte Transjakarta? Kita harapkan iya ya, paling tidak itu akan memudahkan lagi pengguna seperti ada di Jalan Rasuna Said bertukar moda transportasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan oleh masing-masing penumpang. Di sini ada satu stasiun Sumur Batu dan ini adalah stasiun paling akhir underground nantinya secara rencana. Kemudian MRT Jakarta fase 3 akan naik ke atas elevated. Jadi sepanjang dari Sumur Batu sampai ke Tomang itu semuanya underground di bawah tanah ya. Nah, kita akan menuju ke perempatan Cempaka Putih. Di sini bertemu dengan Jalan Ahmad Yani Bypass. Di sini akan elevated, berarti mungkin akan lebih tinggi ya dari layang tol dalam kota yang ada di atas kita ini, yang menghubungkan Tanjung Priok ke arah Cawang, Halim dan sebaliknya. Masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan ke arah Pulau Gadung, nanti akan ada dua stasiun ya di depan. Yang pertama itu adalah stasiun MRT Kelapa Gading Barat. Kemudian ada stasiun MRT Kelapa Gading Timur menjelang dari perempatan titik pertemuan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Boulevard Selatan serta Jalan Raya Pulau Mas ya di sana. Dan akan terintegrasi mudah-mudahan dengan stasiun LRT Jakarta Pulau Mas sehingga yang ingin ke Pegangsaan bisa turun di sana dan pindah moda transportasi yang tadinya menggunakan MRT fase 3. Nah, ke arah Bekasi itu masih akan ada stasiun Perintis di depan Pulau Gadung terminal yang lama, kemudian ada stasiun Pulau Gadungnya di depan dari Pulau Gadung Trade Center ya. Di atas kita ini adalah layang tol yang menghubungkan Sunter dan Pulau Gebang. Nah, nantinya si MRT Jakarta fase 3 akan layang juga di sini. Kita belum tahu bagaimana struktur bangunnya dan juga layangnya, apakah di samping sini atau di mana ya, karena di sini sudah layang juga dan sudah ada betonnya. Jalan ke arah Bekasi Raya ini sebenarnya sudah lebih lebar ya dari sebelum-sebelumnya yang kita lewat di sini, dan juga sudah lebih hijau di bagian tengahnya. Biasanya jalan ini sempit, kemudian di kiri di jalan itu banyak sekali tiang-tiang dan juga sembraut kabel udara yang bergelantungan. Ditambah lagi jalan ini juga kadang itu juga banyak yang rusak ya yang kita perhatikan. Di beberapa lokasi ini sudah benar-benar lebar, di beberapa lokasi masih ada yang hanya 2 lajur ya sampai 3 lajur. Masih ada memang kabel-kabel udara di sini, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Mudah-mudahan area ini semakin tertata ya, karena ini adalah jalan utama dahulunya ke Bekasi. Bukan jalan yang dari arah Kampung Melayu ke Pondok Kopi ataupun juga jalan yang Ngurah Rai ya. Layang ini yang di atas Sunter Pulau Gebang ada yang terhubung dengan pintu tol Cakung, baik itu on ramp ataupun off ramp, keluar ataupun masuk. Dan ada yang lurus ke arah Grand Mall Cakung di sana untuk mengakomodasi para pengguna yang akan turun di sekitar area tersebut. Nah, kalau di bagian sini kan sudah lebih lapang nih untuk dibuatkan layang ataupun elevated MRT fase 3-nya. Masih akan terus ke sana. Di sini cukup tinggi ya layang dari tol Sunter Pulau Gebangnya. Berarti si layang MRT Jakarta fase 3 berada di atas dari layang yang akan masuk ke tol Cakung. Mungkin akan sejajar dengan yang ada di bagian tengah ini ya.
Ini apa nih? Kok ada tuh kayak baru tuh? Gerbang tuh Baru? lama nih. Loh, kok kayak gitu bentuknya? Oh ini Pulau Gebang Sunter, turunnya depan Moi. Ke arah Cakung akan ada stasiun Cakung ya. Tadi juga ada stasiun Pulau Gebang yang kita lihat. Kemudian akan diteruskan ke arah Medan Satria ya. Ada Ujung Menteng dan ada Medan Satria dan terus ke arah Kaliabang. Dilebarinnya sama sih. Jadi kita Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.